Mari kita awali kajian kita di penghujung bulan Syaban ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Saba ayat 15. Sebelum itu kita akan lanjutkan kajian hadis di kitab Riyadhus Shalihin bab 335, Babu Tahrimi, bab menerangkan haramnya imtina'il mar'ati, tolakan atau menolaknya seorang wanita min firasi zawjiha, terhadap ajakan suaminya untuk beraktivitas di atas firash. Ini bahasanya bahasa halusnya. Ya, maksudnya untuk berhubungan badan, idza da'aha, ketika dia mengajaknya. Walam yakun laha udhrun syar'i, sedangkan tidak ada udhur syar'i yang dia miliki. Ya. Jadi tidak ada udhur syar'i, misalnya sakit gitu ya, atau yang lain yang syar'i memang jelas ada alasannya, maka kemudian itu menjadi sesuatu yang sangat dilarang, sangat diharamkan penolakan itu. Larangan bagi seorang istri menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan didasarkan dalam ini satu bab, hadisnya cuma satu ini ya. Nanti kita tambahkan beberapa hadis lain sebagai penguat. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, apabila seorang suami mengajak istrinya ila firashihi, untuk beraktivitas di firash di ranjang ya. Fa'abat, lalu istrinya menolak, marah lagi. Fabada ghadbana 'alaiha, maka laki-laki itu atau suami itu bermalam dalam keadaan dongkol, marah ya, karena tidak terpenuhi hasratnya, dia ya dongkol lah gitu ya. La'anadhal malaikatu hatta tusbih, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari ya. Atau wa fi riwayatin hatta tarji, sehingga wanita itu kembali, maksudnya kembali sikapnya berubah untuk kembali mentaati suaminya. Artinya kalau dalam riwayat yang kedua ini berarti laknat itu terus berlangsung sampai wanita itu kemudian berubah sikapnya untuk tidak menolak kembali ajakan suaminya. Jadi ketika suami mengajak, tidak ada pilihan lain kecuali ya. Ya. Dan yang lebih bagus tidak menunggu diajak, tapi mengajak, itu bahasanya itu menggoda. Ya. Jadi menggoda yang baik dan disunnahkan adalah menggodanya seorang istri terhadap suaminya. Ya. Jadi sebelum diajak ditawarkan misalnya ya, itu yang lebih baik ya. Ada hadis yang ini luar biasa ya di dalam itu, tapi ya, hadisnya ada di kitab Uqudul Ujen, tapi nggak ketemu riwayatnya, jadi saya tidak tulisnya. Jadi barang siapa yaitu wanita yang memulai atau mengajak suaminya atau menawarkan dirinya untuk suaminya ya, melakukan yang diinginkannya, maka wanita itu akan diampuni dosa-dosanya semuanya yang lalu maupun yang akan datang. Itu kayak Nabi. Emang luar biasa. Itu ada pikir, silakan kalau ada. Kitabnya kecil itu dulu dibaca dulu di pesantren, biasanya 1 bulan tuh khatam ya, karena tipis. Dan itu syaratnya yang anggota yang belajar itu muridnya harus kelas 11 ke atas, 11-12, yang itu nggak boleh.
Ada kecil, enggak boleh sana nih. Karena kitabnya kitab dewasa. Ya. Namanya Uqudul Jen fi Huquqi Zawjain. Ya. Nah itu diantara hadis itu. Tapi nggak bisa tulis di situ. Perlu ketemu rawinya. Ketaatan seorang wanita pada Allah tidak diterima sehingga ia taat kepada suaminya. Nah ini secara umum ya, seperti ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Ketika anaknya sudah menikah justru kemudian pindah kepada ridho suaminya atau ya, ketaatan dia kepada suaminya. Maka ketika ketaatan dia kepada Allah tidak dibarengi dengan ketaatan pada suaminya, maka terancam ketaatannya pada Allah itu tidak ada gunanya. Ya. Sehingga mutlak seorang wanita yang sudah punya suami harus taat kepada suaminya, karena Allah yang menetapkan dalam kehidupan keluarga itu suami sebagai qawwam, sebagai pemimpin yang harus ditaati oleh yang dipimpin ya. Dan ketaatannya menjadi sebuah amal kebaikan yang sangat tinggi nilainya ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha ya. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, seorang istri atau wanita tidak dianggap melakukan atau menjalankan atau memenuhi hak Tuhannya sehingga dia menunaikan hak suaminya gitu ya. Jadi dia tidak dianggap taat kepada Allah kalau tidak taat kepada suaminya. Ya, ini resikonya yang punya suami ya. Makanya nggak siap taat kepada suami jangan bersuami. Ya. Ada nanti kok nggak dibalik, kenapa nggak suami taat kepada istri gitu. Ada ininya juga bahwa suami juga harus baik kepada istrinya. Berbuat baik, menyayangi, melindungi, memenuhi segala kebutuhannya, membahagiakannya. Ada perintahnya juga gitu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hubungan badan antara suami dan istri adalah sodako. Nah, jadi kalau diajak sodako ya jangan menolak gitu kan, sodako gitu ya. Jadi ini memang mindsetnya harus diperbaiki ya. Jangan sebagai sebuah beban ya, kewajiban ya. Itu sebagai ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Yaitu kerjasama dalam kebaikan. Ayo Bu, kita bersedekah. Ayo kita bersedekah ya. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam mendatangi atau dan hubungan intim di antara kalian adalah sedekah. Bud'i ahadikum shadaqah, hanya dalam ya, hubungan badan itu ada nilai sedekah, berarti ada pahala yang Allah berikan. Padahal itu kan aktivitas yang menyenangkan ya, yang nggak ada bebannya, nggak ada sulitnya gitu. Tapi ada pahalanya gitu. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayat yahaduna syahwata wa yakun lahu fi ajr. Ya Rasul, apa ya? Ya. Orang suami bersenang-senangkan dengan istrinya, Allah kasih pahala gitu. Qala ara'aitum law wada'a fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Bukankah kalau dia menyalurkannya kepada yang bukan istrinya itu adalah dosa? Iyalah. Ya kalau yang lain dosa, berarti kalau sama istrinya berpahala gitu loh. Gitu ya. Jadi karena melarang sesuatu itu perintah pada kebalikannya, atau memerintah sesuatu itu melarang kebalikannya. Jadi kalau larangan itu ditinggalkan mendapatkan
pahala, maka kebalikannya melakukan kebalikannya yaitu perintah itu mendapatkan pahala juga. Nah, apa untungnya ya? Jadi para jamaah sekalian, ini yang harus menjadi motivasi khususnya ibu-ibu ya, yang masih punya suami ya, itu adalah ya mungkin kalau dianggap berat ya dipetlah rasa beratnya itu, karena dibalik ketaatan kepada suami itu ada keutamaan yang luar biasa ya. Hingga ini kabarnya ada 8 kurang 1 ya, ini kan pintunya 8 kabarnya kurang 1, tapi ini pintu kayak pintu, bukan pintu surga ya, ini ada gambaran ya, pintu surga lebih bagus. Jadi bagi orang-orang yang taat ya, 8 pintu surga terbuka bagi wanita yang taat kepada suaminya, termasuk taat diajak sedekah tadi ya. Nabi bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha," apabila wanita menjalankan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya atau kehormatannya, wa ta'at zawjaha, dan mentaati suaminya, kilalaha. Nah, maka wanita itu berhak nanti di akhirat dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan ya. Ada 8 pintu tersedia terbuka, silakan masuk dari mana saja yang kamu mau. Itu kurang apa lagi ya, ya. Kurang ajar kalau nggak mau ya. Kurang waras. Nah, para jemaah sekalian, ini khususnya ibu-ibu memang sebetulnya pemimpin dan dipimpin itu hanya peran aja ini ya. Tapi Allah memberikan rasa kebahagiaan, rasa kehormatan yang sama. Bahkan kalau yang dipimpin lebih soleh, ini lebih tinggi derajatnya di sisi Allah ya. Jadi pemimpin itu tidak menunjukkan di derajat kemuliaan, enggak ya. Jadi derajat kemuliaannya apabila dia memimpin dengan benar, dengan baik, maka dia berhak memperolehnya. Begitupun yang dipimpin. Sehingga itu tidak usah dipermasalahkan, kenapa bukan ibu-ibu yang memimpin bapak-bapak ya. Allah Maha tahu lah kenapa ketentuannya seperti itu ya. Sehingga kita jalani apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting masuk surga ya. Dan masuk surga itu bagi seorang wanita adalah dengan cara mentaati suaminya. Nah, suami saja begitu, suami seperti apapun ya. Kalau kita ingin menguatkan motivasi kita mentaati suami ya, bandingkan suami kita. Ada nggak yang lebih jahat daripada Fir'aun? Ya. Itu istrinya adalah seorang wanita soleh, namanya Asia ya. Makanya Nabi memberikan 4 contoh ya, agar 4 wanita itu dijadikan panutan sebagai wanita penghulu surga. Mereka punya latar belakang yang beda-beda ya. Jadi jangan sampai perintah Nabi ini kemudian kita beralasan, yaitu kalau suaminya baik. Kalau suaminya, istrinya aktifnya mungkin enak gitu ya, suaminya baik ya, rajin ibadahnya. Tapi suami saya merokok, mabuk ya, berjudi lagi. Nah, misalnya begitu. Maka Nabi memberikan contoh, itu nggak ada alasan ya, itu memang ujiannya begitu. Nah, makanya ada wanita penghulu surga ya, arbaun intinya 4 penghulu surga yang Nabi perintahkan pada para wanita untuk menjadikan 4 wanita ini sebagai panutan. 1, Asia.
Ya, istri Fir'aun. Itu alasan apa lagi? Dia suaminya brengsek banget, itu raja yang sangat zalim. Ya. Tapi Asia tetap taat gitu ya kepada Allah dan taat kepada Fir'aun. Ya. Kemudian yang kedua Maryam. Itu memang dia tumbuh dalam keluarga yang baik, ya, orang tuanya baik, kemudian lingkungannya baik, kemudian dia berada atau tumbuh dengan dalam lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini yang suaminya ustadz, suaminya orang baik, ya ini seperti Khadijah. Kemudian anaknya Khadijah yaitu Fatimah. Ya. Nah, mudah-mudahan menjadi panutan ya bagi ibu-ibu semuanya, 4 wanita alisir ya. Baik para jemaah sekalian ya, terkait dengan ketaatan seorang istri kepada suami. Asia, Aisyah, Maryam, Khadijah. Ada yang mau bertanya?